Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat krusial dalam sejarah peradaban Islam, yaitu kemunduran pendidikan Islam dan faktor-faktor penyebabnya serta dampaknya pada dunia Islam. Mari kita sejenak menengok kembali masa keemasan peradaban Islam atau yang dikenal dengan The Golden Age-nya umat Islam. Sejak abad ke-7 hingga masa kejayaannya, pendidikan Islam memegang peran sentral. Ia tak hanya menjadi pilar keagamaan tetapi juga lokomotif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren, dan universitas Islam menjadi mercusuar peradaban yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang brilian seperti Zaid bin Sabit yang ahli di bidang Al-Quran dan warisan, Abu Hurairah yang menjadi periwayat hadis terbanyak, ada juga Jabir ibnu Hayyan yang dikenal dengan Bapak Kimia Modern, kemudian ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang dikenal dengan Bapak Al-Jabar, serta tokoh ilmuwan muslim yang terkenal lainnya di bidang mereka masing-masing. Kontribusi mereka tak hanya mengubah wajah dunia Islam, tetapi juga memberikan pijakan penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Barat. Namun, di balik narasi kejayaan itu, ada sebuah titik balik yang patut kita renungkan bersama. Memasuki abad ke-19 dan berlanjut hingga masa pasca kolonialisme, pendidikan Islam mengalami sebuah kemunduran yang signifikan. Hal ini tentu bukanlah fenomena tunggal, melainkan sebuah kompleksitas yang melibatkan berbagai aspek, baik itu dari kualitas pendidikan, pengelolaan lembaga, hingga relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Kemunduran ini tentu saja menghambat peran vital pendidikan Islam sebagai agen transformasi masyarakat. Akibatnya, kita menyaksikan dampak yang meluas pada perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di dunia Islam. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami akar masalah dari kemunduran ini. Melalui video ini, kita akan mencoba menjawab 3 pertanyaan utama. Pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemunduran pendidikan Islam baik dari segi sejarah, sosial, dan politik? Dan kedua, bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada masa kemunduran tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia dan pendidikan Islam secara keseluruhan? Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih pendidikan Islam yang dulunya pernah jadi pusat ilmu dunia, kok bisa mengalami kemunduran? Nah, jadi dulu zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, pendidikan Islam itu sangat luar biasa. Bukan cuma belajar agama, tapi juga filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, semuanya menjadi satu paket membentuk masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia. Bayangkan teman-teman sekalian, saat itu peradaban Islam ada di puncak kejayaan, ilmu pengetahuan dan budaya berkembang pesat. Tapi seperti roda yang berputar, ada masanya peradaban Islam mengalami kemunduran. Salah satu penyebab utamanya adalah perpecahan politik yang membuat pemerintahan jadi tidak stabil. Hal ini terjadi pada periode pertengahan sekitar tahun 1250 sampai 1800-an. Jadi, ketika kekuasaan Islam yang tadinya satu kesatuan pecah menjadi banyak kerajaan kecil yang sering berkonflik satu sama lain. Contoh yang paling dramatis yaitu saat Khalifah Abbasiyah runtuh di tahun 1258 setelah diserang bangsa Mongol. Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam karena pusat-pusat ilmu seperti Baghdad hancur.
Selain itu, kondisi makin parah saat bangsa Mongol menyerang di abad ke-13 dan kemudian penjajahan oleh bangsa Eropa di abad ke-18. Dinasti-dinasti Islam besar seperti Utsmani, Safawi, Mughal, meskipun punya prestasi di bidang seni dan bangunan, mereka nyatanya kurang beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan di luar sana. Mereka kalah cepat dibandingkan bangsa Barat yang sudah lebih maju dengan sistem pendidikan modernnya. Akhirnya ketika era kolonialisme datang, sistem pendidikan Barat yang lebih modern masuk dan pendidikan Islam makin terpinggirkan. Oleh karena itu, kejayaan sebuah peradaban itu butuh pandangan hidup Islam sebagai pondasi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan stabilitas sosial politik. Sebaliknya, peradaban bisa mundur karena ketidakadilan, perpecahan, dan kerusakan moral. Sekarang, kita akan membedah lebih detail apa saja sih ciri-ciri atau masalah nyata yang terjadi di pendidikan Islam pada saat kemunduran itu. Hal ini penting agar kita bisa lebih memahami potret kemunduran Islam pada masa itu. Yang pertama yaitu kurangnya penekanan pada ilmu pengetahuan modern. Salah satu masalah paling mencolok adalah pendidikan Islam jadi kurang fokus pada ilmu pengetahuan modern. Dulu, ilmu agama dan ilmu umum itu menjadi satu, tapi seiring waktu, banyak lembaga pendidikan Islam yang lebih mementingkan ilmu agama saja. Mereka jadi kurang atau bahkan tidak mengajarkan sains, matematika, teknologi, dan ilmu-ilmu modern lainnya. Akibatnya, lulusan mereka jadi ketinggalan zaman dan sulit bersaing di dunia yang terus berkembang. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran yang ketinggalan zaman. Nah, hal ini juga penting. Metode pembelajaran yang dipakai banyak yang sudah ketinggalan zaman pada masa itu. Bayangkan teman-teman, di saat dunia luar sudah memakai cara-cara baru yang interaktif dan kreatif, banyak lembaga pendidikan Islam masih memakai metode tradisional seperti menghafal saja atau guru ceramah dan murid yang mendengarkan. Hal ini membuat proses belajar menjadi kurang menarik, murid menjadi kurang kritis, dan akhirnya ilmu yang didapat juga kurang mendalam. Yang ketiga yaitu kurangnya akses ke pendidikan. Masalah lain ialah akses ke pendidikan Islam yang berkualitas menjadi terbatas. Tidak semua orang bisa sekolah di lembaga pendidikan Islam yang bagus. Mungkin karena biaya yang mahal, lokasi yang jauh, atau bahkan jumlah sekolah yang memang sedikit. Ini artinya tidak banyak orang yang bisa mendapatkan pendidikan Islam yang layak, apalagi yang bisa mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian, yang keempat yaitu kualitas guru yang menurun. Guru merupakan kunci dalam pendidikan. Sayangnya, di masa kemunduran ini, kualitas guru di banyak lembaga pendidikan Islam juga menurun. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pelatihan, fasilitas, dan bahkan gaji yang kurang memadai, sehingga banyak guru terbaik beralih ke bidang lain. Guru yang kurang berkualitas tentu saja akan berdampak pada kualitas pembelajaran dan ilmu yang ditransfer ke siswa. Kemudian yang kelima, kurangnya penelitian dan pengembangan. Dulu, peradaban Islam jaya karena banyak ilmuwan yang melakukan penelitian dan pengembangan. Tapi di masa kemunduran, aktivitas penelitian dan pengembangan di lembaga pendidikan Islam sangat berkurang. Mereka jadi kurang inovatif, kurang menciptakan penemuan baru, dan akhirnya sulit memberikan kontribusi nyata pada kemajuan ilmu pengetahuan global. Hal ini membuat pendidikan Islam seolah stagnan atau jalan di tempat. Kemudian yang keenam, ketergantungan pada kitab-kitab klasik saja. Mempelajari kitab klasik itu penting, tapi ketergantungan berlebihan pada kitab-kitab klasik saja tanpa mau membuka diri pada ilmu dan pemikiran baru juga menjadi masalah. Hal ini seperti hanya melihat ke belakang tanpa mau melihat ke depan. Pendidikan Islam jadi kurang dinamis, mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah dan sulit untuk berinovasi. Kita sudah mengupas tuntas penyebab dan kondisi kemunduran pendidikan Islam. Sekarang, mari kita lihat apa saja sih dampak serius yang ditimbulkan oleh kemunduran ini bagi seluruh dunia Islam. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting untuk kita pahami
Yang pertama yaitu menurunnya kualitas sumber daya manusia dan intelektualitas umat Islam. Dampak paling langsung dan terasa adalah merosotnya kualitas sumber daya manusia dan intelektualitas umat Islam. Bayangkan teman-teman, jika pendidikan itu merupakan fondasi sebuah bangunan peradaban, maka ketika fondasi itu rapuh, bangunan di atasnya pun akan goyah. Profesor Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam terkemuka, dalam banyak karyanya, misalnya dalam bukunya Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition, sering menyoroti bagaimana perpecahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu rasional di masa pertengahan, yang kemudian diperparah oleh kolonialisme, mengakibatkan kemandekan intelektual. Dulu, pendidikan Islam mencetak polymath, yaitu orang-orang yang ahli di berbagai bidang. Namun, ketika fokus pendidikan hanya pada satu aspek saja, misalnya hanya pada agama tanpa sains, teknologi, atau ilmu umum lainnya, maka yang dihasilkan adalah generasi yang kurang memiliki kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Akibatnya, umat Islam menjadi kekurangan ilmuwan, teknokrat, dan pemikir yang mampu membawa perubahan. Umat Islam menjadi tertinggal dalam perlombaan inovasi global. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan Islam kehilangan relevansi. Pendidikan Islam menjadi kehilangan relevansinya dalam menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang sangat pesat. Dunia terus bergerak maju, menciptakan berbagai tantangan dan peluang baru. Dr. Nurkolis Majadid, salah satu pemikir muslim modern di Indonesia, sering menekankan pentingnya Islam yang relevan dengan zaman. Beliau berpendapat bahwa jika pendidikan Islam tidak mampu menyajikan solusi atau kontribusi nyata terhadap masalah-masalah kontemporer, baik itu soal kemiskinan, teknologi, atau tata kelola sosial, maka ia akan ditinggalkan dan dianggap tidak mampu membawa kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, ketika revolusi industri terjadi di Barat, pendidikan Islam tidak banyak menghasilkan insinyur atau ilmuwan yang bisa ikut berkontribusi dalam revolusi tersebut. Ketika dunia membutuhkan ahli ekonomi atau teknologi informasi, lulusan pendidikan Islam seringkali belum dibekali dengan keterampilan yang memadai. Hal ini membuat pendidikan Islam seolah terputus dari realitas kehidupan modern, sehingga peran dan pengaruhnya di tengah masyarakat semakin berkurang. Yang ketiga yaitu terhambatnya kemajuan peradaban Islam dan stagnasi pemikiran ilmiah. Hal ini tentu sangat penting. Dampak ini merupakan yang paling fundamental dan paling menyakitkan. Dengan menurunnya kualitas SDM dan hilangnya relevansi, kemajuan peradaban Islam secara keseluruhan menjadi terhambat, bahkan mengalami stagnasi pemikiran ilmiah. Di masa kemunduran ini, dunia Islam yang dulunya adalah pusat penemuan dan inovasi justru menjadi konsumen ilmu pengetahuan dari peradaban lain. Laboratorium sepi, riset-riset besar berhenti, dan pemikiran-pemikiran baru jarang muncul. Akibatnya, kita kehilangan daya saing global dan peradaban Islam yang dulunya memimpin, kini justru menjadi pengikut. Yang keempat yaitu munculnya kesadaran perlunya reformasi dan integrasi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern. Meskipun dampaknya buruk, ada satu sisi positif yang muncul dari keterpurukan dan kemunduran pendidikan Islam saat itu, yaitu munculnya kesadaran mendalam akan pentingnya reformasi dan integrasi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern. Hal ini merupakan titik balik yang krusial. Banyak tokoh pembaruan Islam seperti Muhammad Abduh di Mesir pada akhir abad ke-19 atau di Indonesia ada gerakan pembaruan yang dimotori oleh Ki Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah dan Ki Haji Hasyim Asy'ari yaitu pendiri NU, yang meskipun dengan cara berbeda sama-sama melihat kebutuhan untuk menyatukan kembali ilmu agama dan ilmu umum. Kesadaran ini merupakan fondasi bagi upaya-upaya revitalisasi pendidikan Islam di kemudian hari. Hal ini seperti alarm yang membangunkan umat Islam bahwa untuk bisa bangkit kembali mereka harus membuka diri
melakukan perbaikan fundamental pada sistem pendidikan dan menyadari bahwa ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum adalah dua sisi mata uang yang harus saling melengkapi untuk membangun peradaban yang kokoh. Jadi teman-teman sekalian, dampak kemunduran pendidikan Islam memang sangat besar dan kompleks, mempengaruhi segala aspek kehidupan umat. Namun, di balik itu ada pelajaran berharga dan semangat pembaruan yang lahir. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah melihat bagaimana faktor sejarah dengan perpecahan politik dan invasi asing, kemudian faktor sosial politik akibat kolonialisme dan kebijakan pemerintah pasca kemerdekaan, hingga kondisi internal lembaga pendidikan yang kurang inovatif dan kurang relevan. Semuanya sudah kita bahas pada video kali ini. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sejarah bukanlah sekadar cerita masa lalu, tapi cermin untuk masa depan. Dari kemunduran pendidikan Islam, kita bisa belajar banyak hal, yaitu pentingnya keseimbangan ilmu, adaptasi dan inovasi, dukungan dan kolaborasi, serta menghargai intelektualitas. Kemunduran memang pernah terjadi, tapi di akhir pembahasan kita tadi, kita juga melihat munculnya kesadaran untuk bangkit dan melakukan reformasi. Hal ini merupakan semangat yang harus terus kita jaga dan pupuk. Semoga dengan memahami sejarah ini, kita semua terinspirasi untuk mengambil peran dalam memajukan pendidikan Islam di masa kini. Mari bersama-sama membangun kembali peradaban Islam yang menggemilang dan mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan umat dan bangsa, serta menjadi rahmat bagi semesta alam. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan tugas video sejarah saya kali ini. Terima kasih juga sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.